Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak menimba ilmu pelajaran. Tapi yang membuat Abu Nawas tidak suka, setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak berpolitik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar ditatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak. Tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap memberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mau tak mau Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberi contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Apabila ada kawan saya yang sedang bermain, lalu jatuh ke jurang dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Salah, bukan itu jawabannya. Itu hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silahkan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta bendaku hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya, itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Hasan mengangkat tangannya. Hasan bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Hasan Tuan," jawabnya. "Baiklah, Hasan, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Apabila ada seorang menteri istana menaiki kuda, kemudian jatuh dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab Hasan. "Hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Wahai Hasan, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya Hasan menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian besar." Mendengar itu spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di zaman Syekh Hasan Al-Basri ada seorang pemuda yang penuh kedurhakaan kepada Allah. Hampir setiap hari segala macam kemaksiatan ia lakukan, seakan itu sudah menjadi makanannya. Hingga akhirnya Allah menghukum si pemuda dengan menimpakan sakit yang cukup parah. Karena tak kuat menahan sakit yang dideritanya dan sadar bahwa itu sebab kedurhakaannya, ia pun berdoa kepada Allah. Ia memohon ampun atas segala salah dan dosanya. "Ya Allah, aku mohon ampunilah dosaku dan sembuhkanlah penyakitku. Aku berjanji
jika sembuh nanti, aku tak akan mengulangi kesalahan yang selama ini aku lakukan, kata si pemuda dalam doanya. Allah pun mengabulkan doa si pemuda dan memberikannya kesembuhan. Namun, tak berselang lama, kedurhakaannya kambuh lagi. Ia kembali melakukan perbuatan maksiat. Bahkan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Kemudian Allah kembali menghukumnya dengan memberinya sakit yang parah. Si pemuda pun menangis karena tak sanggup menahan rasa sakitnya. Untuk kedua kalinya, si pemuda kembali berdoa kepada Allah agar berkenan menyembuhkan penyakitnya. Dan ia juga berjanji akan menghentikan semua perbuatan maksiatnya. Namun, lagi-lagi setelah sembuh, si pemuda kembali durhaka. Lalu Allah kembali menimpakannya sakit yang parah. Si pemuda pun kembali memohon ampun dan berjanji akan bertaubat. Dan begitulah seterusnya. Peristiwa seperti ini terjadi selama 5 kali berturut-turut. Hingga pada suatu hari Syekh Hasan Al-Basri menemui si pemuda dan menasihatinya. "Wahai anak muda, takutlah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Jika kamu tak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu," tutur Syekh Hasan Al-Basri. Tapi bukannya mengiyakan nasihat tersebut, si pemuda justru menjawabnya dengan penuh kesombongan. "Wahai Hasan Al-Basri, pergilah sana. Aku adalah pemuda yang siap menaklukkan dunia." Mendengar itu, Hasan Al-Basri segera berlalu meninggalkannya. Di hadapan kawan-kawannya, Syekh Hasan Al-Basri berkata, "Sepertinya ia sudah dekat dengan kematian." Ternyata apa yang dikatakan Syekh Hasan Al-Basri menjadi kenyataan. Suatu ketika saat Hasan Al-Basri sedang mengisi pengajian, saudara si pemuda datang menemuinya. Orang yang datang ini mengabarkan bahwa si pemuda dalam keadaan sekarat dan akan menghadapi kematian. Hasan Al-Basri pun memutuskan untuk mengakhiri pengajiannya dan berangkat menjenguk si pemuda. Kedatangan Hasan Al-Basri disambut hangat oleh ibu si pemuda. Singkat cerita, sang ibu mengabarkan kepada anaknya bahwa Hasan Al-Basri datang menjenguk. "Hai anak muda, mintalah ampun kepada Allah," perintah Hasan Al-Basri. "Wahai Tuan Syekh, sepertinya Allah sudah tak mau memaafkan aku," jawab si pemuda merasa putus asa. "Kau jangan menganggap Allah itu pelit. Dia adalah zat yang maha pemurah," tutur Hasan Al-Basri. Pemuda tersebut membalas, "Wahai Tuan Syekh, telah banyak kedurhakaan yang aku lakukan. Telah banyak kebohongan dalam sumpahku. Aku sudah memohon ampun kepada Allah. Tapi saat itu aku mendengar suara. Suara itu mengatakan, 'Tak ada ampunan lagi untukmu kali ini. Sebelum-sebelum ini kamu telah diampuni dan diberi kesembuhan, namun tetap saja berbohong.' Itulah suara yang aku dengar ketika aku memohon ampun kepada Allah," kata si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Setelah mendengar perkataan si pemuda, Hasan Al-Basri pun memutuskan untuk pulang. Entah karena apa, tindakan Hasan Al-Basri ini ternyata membuat si pemuda semakin putus asa terhadap ampunan Allah. Kegelisahan yang dia alami akhirnya ia ungkapkan kepada sang ibu. Menjelang ajalnya yang tak lama lagi, ia meminta tolong kepada sang ibu untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah agar sang ibu berkenan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukannya. Melihat anaknya sudah terbaring tak berdaya, ibunya pun langsung mendoakan. Dan salah satu isi doanya adalah, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada anakku dan ampunilah dosa-dosanya." Tak berapa lama kemudian, akhirnya si pemuda meninggal dunia. Selepas kematian anaknya, sang ibu mendengar suara gaib. "Allah telah merahmati dan mengampuni dosa anakmu." Begitu pula dengan Hasan Al-Basri.
ia juga mendengar suara yang sama seperti yang dialami oleh ibu si pemuda. Kemudian Hasan Al-Basri bersama orang-orang melayat ke rumah si pemuda, memandikannya, mengkafaninya, dan ikut menguburkannya ke pemakaman. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Di dalam kisah ini mengandung hikmah bahwa doa seorang ibu tidak akan tertolak. Bahkan dikatakan bahwa doa seorang ibu lebih utama daripada doa 70 orang wali. Hal ini berdasarkan pada kisah seorang pemuda yang sowan ke rumah Habib Abu Bakar di Gresik. "Wahai Habib, doakan saya," pinta si pemuda. Lantas Habib Abu Bakar bertanya, "Apakah kamu masih memiliki orang tua?" Pemuda tersebut menjawab, "Iya wahai Habib, saya masih punya seorang ibu." Kemudian Habib Abu Bakar menyuruh si pemuda untuk pulang. "Minta doalah kepada ibumu, karena doa ibumu lebih afdol daripada doa 70 orang wali." Wallahu a'lam bishawab. Bercerita tentang kasih seorang ibu, ada kisah yang tak kalah menarik, yaitu seorang anak yang dikutuk jadi keledai lantaran durhaka kepada ibunya. Kisah ini berawal ketika seorang ulama yang bernama Abu Hasim sedang dalam perjalanannya di sebuah lembah. Dari kejauhan dia melihat ada 2 tenda yang terbuat dari bahan bulu. Ia pun segera mendekatinya. Sesampainya di sana, ia menghentikan hewan tunggangannya dan mengucapkan salam. Lantas ada 2 orang wanita yang keluar untuk menemuinya. Satu masih muda dan satunya lagi sudah tua. Kepada mereka berdua, Abu Hasim bertanya, "Apakah saya bisa mendapatkan makan malam atau tempat singgah untuk bermalam?" Salah satu dari mereka menjawab, "Maafkan kami tak punya apa-apa untuk makan malam. Di lembah ini kami tidak memiliki harta apapun, tidak punya kambing, tidak punya unta, dan tidak pula keledai." Abu Hasim lalu kembali bertanya, "Lantas dengan apa kalian berdua bisa hidup?" Mereka menjawab, "Dengan Allah dan belas kasih orang-orang soleh dan orang-orang yang melewati jalan ini. Kalau Tuhan ingin menginap, pakailah tenda kami yang satunya, biar kami berdua memakai tenda yang ini." Malam pun semakin larut, suasana berubah menjadi sunyi. Di saat itulah Abu Hasim mendengar suara ringgikan keledai. Karena penasaran, ia lalu keluar dari tenda untuk mencari tahu asal suara tersebut. Ternyata suara ringgikan keledai yang ia dengar berasal dari sebuah kuburan. Di kuburan itu dia melihat seekor keledai terkubur tanah hingga bagian atas kedua matanya. Sementara telinga dan bagian atas punggungnya masih terlihat dan tidak tertutupi oleh tanah. Tentu saja hal ini membuat Abu Hasim merinding dan ketakutan. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke tendanya. Dan anehnya suara tersebut berlangsung sampai waktu subuh yang membuat Abu Hasim tak bisa tidur. Pada keesokan harinya, Abu Hasim menanyakan kepada 2 wanita tentang kejadian yang dialaminya. "Tolong beritahu saya tentang keledai yang terkubur di kuburan itu," pinta Abu Hasim. "Untuk apa kau tanyakan? Tidak ada ruginya buatmu bila kau tidak menanyakan hal itu," jawab salah satu dari mereka. Seraya memohon sebab penasaran, Abu Hasim kembali berkata kepada mereka, "Saya mohon kalian berdua bersedia bercerita kepadaku tentang keledai itu." Perempuan yang masih muda lantas berkata, "Keledai itu dia adalah suamiku dan putra dari ibu ini. Demi Allah, dialah yang suara ringkikannya engkau dengar sepanjang malam tadi. Selama ini saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih durhaka kepada ibunya kecuali suamiku itu. Dulu ketika ia masih hidup, setiap kali ibunya menegur kesalahannya, dia selalu berkata, 'Pergi sana, meringkiklah seperti keledai.'
Ketika diperlakukan seperti itu, ibu suamiku lalu berkata, "Semoga Allah mengubahmu menjadi keledai." Kemudian setelah suamiku meninggal, kami menguburkannya di tempat yang kau lihat itu. Demi Allah, Dialah yang telah membawa kami ke lembah ini dan menjadikan kami tinggal di sini. Kisah ini menggambarkan betapa doa seorang ibu begitu dengan mudah dikabulkan oleh Allah, baik itu doa untuk kebaikan anaknya maupun doa untuk keburukan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di zaman Waliullah Hasan al-Basri, ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang bermata hijau. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Suatu ketika saat Hasan al-Basri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang matanya berwarna hijau. Hasan al-Basri terus memperhatikan mata orang itu penuh dengan heran. Sebab warna matanya aneh, tidak seperti orang pada umumnya. Karena penasaran, Hasan al-Basri bertanya kepada si pemuda, "Apakah Anda terlahir dengan keadaan seperti ini? Atau karena mengalami suatu peristiwa?" tanya Hasan al-Basri. Pemuda yang baru datang itu berkata, "Memangnya engkau kenal denganku, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id adalah panggilan untuk Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menjawab, "Tidak, aku tidak tahu. Siapa engkau sebenarnya?" Kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang hadir. Hasan al-Basri lalu meminta kepada si pemuda untuk menceritakan kisahnya. Pemuda itu lantas bercerita, "Pada mulanya saya berencana pergi ke negara Cina dengan menggunakan perahu. Namun ketika perahu sedang berlayar di tengah lautan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Terjadilah ombak yang begitu hebat. Perahu yang aku tumpangi menjadi terbalik. Semua penumpang tidak ada yang selamat kecuali aku. Rupanya ajalku belum tiba. Allah masih mentakdirkan aku untuk tetap hidup. Aku dibawa oleh ombak sampai ke tepian pantai. Aku terdampar di suatu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada, kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan air minum pun tidak ada. Tak berdaya menahan kehidupan yang seperti itu, aku pun bermaksud meninggalkan pulau tersebut dengan berenang menyeberangi lautan yang luas. Meskipun aku harus mati tenggelam, paling tidak aku mati tidak dengan keadaan tersiksa. Namun ketika saya mulai berenang menuju tengah lautan, tiba-tiba di hadapanku ada sebuah istana yang besar. Pintunya megah, terbuat dari perak. Saya pun memasuki istana tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat kamar-kamar megah dan ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata. Karena penasaran, aku pun mendekatinya. Peti tersebut baunya sangat harum. Perlahan-lahan aku buka petinya. Rupanya di dalam peti itu ada jenazah yang masih segar seperti orang tidur. Karena takut, aku segera menutup kembali peti tersebut. Aku pun berniat untuk meninggalkan istana itu. Namun saat aku hendak berjalan keluar, tiba-tiba di hadapanku ada 2 pemuda tampan yang sangat ramah. Mereka bertanya kepadaku, "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" Setelah aku menjawab pertanyaannya, sepertinya mereka berdua mengetahui kegelisahanku. Mereka pun kembali berkata kepadaku, "Pergilah ke pohon itu. Di bawah pohon itu ada taman yang indah. Nanti engkau akan jumpai orang tua yang sedang mengerjakan sholat. Dia itu baik orangnya. Ceritakan saja dirimu dan keadaanmu kepadanya. Nanti dia pasti akan menolongmu." Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan. Saat sampai di tempat tersebut, aku melihat ada orang tua yang sedang duduk berzikir di bawah pohon. Aku ucapkan salam kepadanya. Dia pun membalas salamku.
Orang tua itu lalu menanyakan jati diriku dan kenapa bisa sampai di tempat ini. Aku ceritakan semuanya kepadanya, termasuk kejadian aneh yang telah aku alami. Orang tua itu terdiam sejenak merenungkan kisah perjalananku. Ia lantas kembali bertanya kepadaku tentang siapa aku dan dari mana asalku. Setelah aku menjawabnya, orang tua itu berkata, "Kalau begitu, duduklah dulu." Aku menuruti perintahnya. Aku duduk sambil terus memperhatikan orang tua itu. Tidak lama kemudian, datanglah sekumpulan awan mendekati orang tua itu. Anehnya, awan itu sanggup berbicara seperti manusia. Sekumpulan awan tersebut mengucapkan salam kepada orang tua itu. "Assalamualaikum ya waliyullah." Ia menjawab salam awan itu. Kemudian awan itu pun berhenti di hadapannya. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini." Awan itu lalu pergi meninggalkan orang tua tersebut. Tak lama kemudian, datang lagi sekumpulan awan yang lain menghampiri orang tua itu. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kota Basroh." Orang tua itu kembali berkata, "Kalau begitu, turunlah dulu." Awan itu pun turun dan berhenti di hadapannya. Orang tua itu meminta kepada awan untuk mengantarkanku sampai ke depan rumahnya dengan selamat. Nampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku. Namun sebelum berangkat, aku sempat bertanya kepada orang tua itu, "Demi Allah yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku apa itu istana tadi, dan siapa dua orang pemuda yang berada di istana, dan siapa engkau sebenarnya?" Orang tua itu menjawab, "Istana yang engkau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang meninggal di laut. Orang-orang yang mati syahid di laut telah dibawa oleh malaikat. Jenazah para syuhada itu mereka masukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata. Dan dua orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi, mereka adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus para syuhada pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah dijelaskan semuanya, aku pun dibawa awan pergi meninggalkan istana dan orang tua tersebut. Sewaktu terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itulah, mataku kini menjadi biru seperti ini. Setelah mendengar kisah pemuda itu, Hasan Al-Basri berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu, wahai anak muda." Demikianlah kisah pemuda bermata hijau dengan Nabi Khidir. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya diceritakan Baginda Raja sedang menyelenggarakan acara syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurut Baginda, kalau Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana jadi kacau. Tapi ya namanya Abu Nawas, meskipun tidak diundang, dia tetap saja nekat datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja pun mulai berpidato. "Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai sekarang nama bayi ini adalah Jablud." Tiba-tiba terdengar suara protes dari salah satu tamu undangan. "Jangan Baginda, jangan namai bayi itu dengan nama Jablud." Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari? Pikir Baginda Raja. Tapi ya sudahlah. Dengan sedikit sewot, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Karena
Biasanya orang yang bernama Jablut itu orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti nama yang lain saja. Kali ini Baginda Raja benar-benar merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Sebab nama yang diberikan Baginda Raja menurutnya sudah bagus dan baik. Tapi bagi Abu Nawas malah dianggap nama tersebut untuk orang yang bodoh. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut itu bodoh? Tanya Baginda Raja Sewot. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu akan saya hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saya bisa membuktikannya Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Baginda kenal dengan hakim yang namanya Jablut bukan? Nah, dia itu orangnya bodoh. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya butuh 30 keping emas, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun yang tadinya sewot mendadak berubah menjadi tersenyum. Ini pasti ada hiburan yang segar yang akan dipertontonkan Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Baiklah, akan aku berikan 30 keping emas. Tapi sebelumnya kita makan-makan dulu. Tujuan kamu kesini untuk bisa makan gratis kan? Tawar Baginda sambil tersenyum. Dengan tingkah konyolnya, Abu Nawas pun mengiyakan. Setelah acara makan-makan selesai, Abu Nawas lalu pulang dengan membawa 30 keping emas. Esok harinya Abu Nawas datang ke rumah hakim yang bernama Jablut dengan membawa 10 keping emas. Saat memasuki rumahnya, ternyata hakim Jablut sedang zikir dengan asiknya. Abu Nawas lantas memberi salam dan duduk di sampingnya. Hakim Jablut membalas salam, tapi ia tetap melanjutkan zikirnya. Dan saat hakim Jablut memejamkan matanya, Abu Nawas dengan sangat hati-hati segera menyelipkan uang ke bawah sajadah yang diduduki hakim Jablut. Tujuannya adalah agar hakim Jablut tidak mengetahuinya. Setelah zikirnya selesai, hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. Gimana kabarmu Abu Nawas? Ada gerangan apa datang kemari? Abu Nawas menjawab, Alhamdulillah saya sehat Tuan. Saya datang kemari karena kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak bertemu. Mereka berdua pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tentu saja kelakuan Abu Nawas ini membuat heran hakim Jablut. Kenapa kamu tiba-tiba ketawa? Tanya si hakim. Itu burung Tuan, tanya balik Abu Nawas sambil menunjuk burung yang berada dalam sangkar. Iya, memangnya kenapa Abu Nawas? Balas hakim Jablut. Oh, burung Tuan mengatakan kepadaku kalau di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas, jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, hakim Jablut kemudian bertanya kembali. Bagaimana mungkin kamu tahu bahasa burung? Entahlah, beberapa hari ini tiba-tiba saya bisa mengetahui semua bahasa binatang, terutama bahasa burung, ujar Abu Nawas. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Dan ternyata memang ada uang 10 keping emas. Bukan main senangnya hati hakim Jablut. Tak lama kemudian, Abu Nawas lalu pamit pulang. Hai Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan, seringlah datang kemari, pinta hakim Jablut penuh harap. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, saya akan sering datang ke sini, timpal Abu Nawas. Ternyata esok paginya Abu Nawas datang lagi. Lalu dilakukan hal yang serupa seperti kemarin. Ia menyelipkan uang 10 keping emas di bawah sajadah tempat zikir hakim Jablut. Dan Abu Nawas juga berpura-pura bisa mengetahui bahasa burung. Demikian pula dengan hari yang ketiga, Abu Nawas melakukan hal yang serupa. Sehingga habislah 30 keping emas pemberian dari Baginda Raja. Akan tetapi Abu Nawas berhasil membuat hakim Jablut yakin dan percaya dengan kehebatan Abu Nawas.
Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas datang tanpa membawa kepingan emas. Saat sedang berbincang-bincang asik, Abu Nawas yang biasanya tiba-tiba tertawa, kali ini ia malah justru menangis terseduh-seduh. Melihat reaksi Abu Nawas yang lain dari biasanya, Hakim Jablut pun bertanya, "Kenapa kamu menangis, Abu Nawas? Biasanya kamu tertawa." Dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas menjawab, "Burung Tuan mengatakan bahwa Tuan akan mati hari ini," ujar Abu Nawas. Hakim Jablut menjadi gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia terdiam begitu lama. "Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada jalan keluarnya?" tanya Hakim Jablut gelisah. Abu Nawas lalu berkata, "Supaya omongan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, mulai sekarang hendaklah Tuan berpura-pura mati." Karena saking percayanya dengan ucapan Abu Nawas, ia pun menuruti saran Abu Nawas yang sangat konyol itu. Maka dalam beberapa jam saja tersiar kabar kematian Hakim Jablut. Tentu saja kabar tersebut membuat kaget para warga. Dan ketika para warga hendak ikut memandikan dan mengkafaninya, ternyata jenazah Hakim Jablut sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya," tukas Abu Nawas. "Ayo kita bawa langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, mereka berpapasan dengan Baginda Raja dan rombongannya. "Mayat siapa yang diusung itu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Itu mayat Hakim Jablut, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terperanjat. "Kenapa kau tidak kabari aku, Abu Nawas?" ucap Baginda Raja sedih. "Buka sebentar kerandanya. Aku ingin melihat wajah sahabatku untuk terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. "Wahai sahabatku, apa yang menyebabkan kematianmu? Aku sama sekali tidak mendengarnya," kata Baginda Raja sambil membuka kerandanya. Setelah keranda dibuka oleh Baginda Raja, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengertipkan matanya kepada Baginda dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. "Hei Abu Nawas, mengapa hakim yang masih hidup ini kamu katakan sudah mati?" tanya Baginda heran. "Itulah tanda kebodohan orang yang bernama Jablut, tuanku," ujar Abu Nawas. "Makanya tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," sambung Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dikerjai Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun segera pergi meninggalkan keranda yang dibawanya. Ada pula yang pergi sambil menendang keranda tersebut. Oh iya, begini pemirsa, penyebutan nama Jablut itu hanya karangan saya saja. Sebab kalau disebutkan sesuai nama dalam cerita yang sebenarnya, saya khawatir namanya ada yang sama dengan pengunjung channel ini. Saya khawatir nanti ada yang tersinggung. Oleh sebab itulah namanya saya ganti menjadi Jablut. Ini semata-mata untuk menjaga perasaan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.